Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Para pemirsa, perindu dan pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita masih dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ringkasan kitab Riyadhus Shalihin. Kita pada pertemuan yang lalu sudah membahas tentang himbauan Nabi untuk melakukan ibadah dengan mengukur kekuatan kita agar kita bisa beristiqamah. Istiqamah di dalam beribadah hingga sampai kita mati. Nah, setelah seorang tersadar di dalam melaksanakan ibadah, baik ibadah dengan cara yang benar agar tidak berlebihan, atau bagaimana beristiqomah ingin melakukan ibadah-ibadah, maka setelah itu Imam An-Nawawi rahimahullah menghadirkan satu bab selanjutnya, yaitu babun fil amri bil muhafadzati ala sunnati wa adabiha. Bab tentang menjaga sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya setelah seseorang terpacu kerinduannya untuk melakukan ibadah, hendaknya ia akan melakukan ibadah sesuai dengan tuntunan dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan adab-adab tata krama yang pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala telah menjelaskan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Nabi suri teladan bagi siapapun, khususnya orang yang beriman. Dan memang bagi orang yang tidak beriman kepada hari akhir, tidak beriman kepada Allah, tidak akan menjadikan Nabi suri teladan. Artinya apa? Siapapun yang merasa beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman kepada hari akhir, hendaknya suri teladannya adalah Nabi SAW. Sebab kita untuk sampai kepada keselamatan kepada hari akhir, pintunya adalah Nabi Muhammad SAW. Dan disebutkan juga dalam riwayat lain, wa may yuti'ir rasula faqad atau Allah, yang patuh kepada Rasulullah itu artinya patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya pintu sampai kepada Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala, kalau engkau mencintai Allah, mencintaiku, aku di sini Allah. Kalau qul in kuntum tuhibbunallaha, maaf. Kalau engkau mencintai Allah, fattabi'uni, maka itulah aku. Aku di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau engkau sudah bisa mengikutiku, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintaimu. Maknanya apa? Tidak ada pintu menuju Allah kecuali melalui pintu yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak sambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan sampai kepada Allah. Innaka latahdi ila siratal mustaqim. Innaka latahdi ila siratal mustaqim. Engkau adalah pemberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Maknanya ini siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam An-Nawawi rahimahullah memberikan bimbingan kepada kita agar kita di dalam melaksanakan ibadah apapun hendaknya ada bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu kalau kita hubungkan dengan mujahadat, jihad nafas, maka patuh kepada Rasulullah pun perlu itu untuk menata hawa nafsu. Kadang tadi ibadah menuruti hawa nafsunya, bukan menuruti Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan menuruti Allah Subhanahu wa taala, akan tapi ibadah karena menuruti hawa nafsunya. Ibadah yang menuruti hawa nafsu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu adalah menjadikan hawa nafsunya adalah Tuhannya. Dan Allah tidak menerima. Kemudian di dalam urusan ibadah Nabi tidak menyusahkan. Akan tapi Nabi meringankan, menggampangkan. Bahkan Nabi banyak riwayat mengatakan, banyak riwayat yang menunjukkan Nabi senang dengan kemudahan. Sampai Nabi mengatakan, innallaha yuhibbu an tu'ta'aza rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta'azaimuhu. Nabi senang kalau Allah senang kalau kemurahan-kemurahan, rukhsah, kemudahan yang diberikan oleh Allah diambil, seperti Allah senang kalau kewajiban itu dilaksanakan. Seperti melakukan salat qashar di perjalanan itu lebih sunnah. Rasulullah, Allah senang. Makanya siapapun yang berada di dalam perjalanan, yang perjalanannya itu melebihi dari 2 marhalah, atau dalam kalau bahasa ringan, bahasa yang digampangkan 84 kilo lah kurang lebihnya. Jika tujuan Anda sampai seperti itu, biarpun Anda belum nyampe tujuan tersebut, maka Anda sudah disunnahkan untuk melakukan sholat dengan mengqashar 2 rakaat.
Maka jangan sholat dengan hawa nafsu. Wong saya kuat saja kok, pom banyak. Kenapa kita harus sholat qashar apalagi jamak? Kenapa kita tidak sholat 4 rakaat wong saya sehat? Pada ini hawa nafsu. Nabi sudah mengatakan sholat qashar ini. Ini lebih Nabi mengatakan sholat qashar, pendidikan sholat qashar. Artinya apa? Sudah gampang, pahalanya lebih gede. Karena memang sholat bukan urusannya dengan hawa nafsu, tapi dengan patuh kepada Allah dan Rasulnya. Ada orang yang ogah-ogahan. Bahkan suatu ketika ada satu rombongan yang ternyata di dalam bis itu ribut antara orang sepuh dan anak muda. Karena orang sepuh mungkin karena kurang bekal ilmu. Kisahnya ada sebagian, 2 kelompok yang jelas. Yang sekelompok mengatakan kita harus setiap sholat mampir di pom bensin. Kemudian sholatnya zuhur tetap 4 rakaat. Sebagian lagi menginginkan sholat dengan 2 rakaat qashar. Ribut, akhirnya sampai ke majelis. Kami sampaikan bahwasanya dua-duanya adalah sah sholatnya. Cuman yang gede pahalanya adalah yang enak tadi. Yang melakukan sholat dengan 2 rakaat. Jangan mentang-mentang Anda sehat, Anda kuat, lalu tetap 4 rakaat. Sunnah Anda melakukan qashar. Ini adalah pendidikan dari Nabi SAW. Agar kita dalam beribadah patuh kepada Nabi. Bukan matuhi hawa nafsu kita. Ada kemudahan-kemudahan yang diberikan Allah kepada Rasul SAW. Baik. Nabi SAW juga di dalam satu riwayat disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Siapa yang enggan masuk surga? Wa man ya aba ya Rasulullah? Adakah orang yang enggan masuk surga Rasulullah? Ada orang yang enggan masuk surga adalah man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Yang patuh kepadaku akan masuk surga dan yang enggan akan masuk neraka. Maknanya apa di sini? Termasuk menjalankan rukhsah. Kemudahan yang dihadirkan oleh Nabi. Kalau orang menghindari kemudahan itu karena merasa tidak senang dengan kemudahan tersebut, maka hukumnya malah wajib melakukannya. Termasuk contoh, jika ada seseorang merasa tidak nyaman dengan beristinja dengan batu, atau yang semacamnya, tisu kering bisa digunakan untuk istinja. Kalau ada orang merasa jijik dengan pekerjaan ini, maka hendaknya dia melakukannya, menjadi wajib. Mengusap khuffain, 2 sepatu, adalah hukumnya mubah pada dasarnya. Tapi ini dilakukan oleh Nabi SAW. Maka siapapun yang merasa tidak nyaman dengan ini semua menjadi wajib hukumnya. Artinya jika sudah pernah dilakukan Nabi, awas jangan sampai mengatakan tidak enak, tidak nyaman. Kalau sudah orang merasa tidak nyaman dengan sunnah Nabi, maka wajib melakukan. Kalau tidak, masuk neraka karena tidak patuh dengan Nabi SAW. Inilah sebagai muqaddimah dari bab menjaga sunnah Nabi SAW. InsyaAllah akan kita lanjutkan riwayat dari Nabi SAW. Bagaimana Nabi mendidik agar kita benar-benar patuh dan ikut kepada Nabi SAW. Dan mari kita setiap hari belajar sunnah Nabi SAW agar kita semakin dekat dan kenal Nabi SAW di dalam menjalankan ibadah kita sesuai dengan bimbingan dan tuntunan Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.